Here it is, our final night alive. And as the earth burns to the ground, oh girl, it's you that I lie with. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keindahan lautnya. Tetapi sayangnya, sadar diri manusia terhadap lautan masih begitu rendah. Katanya sudah merdeka, tetapi belum merdeka terhadap kesadaran diri untuk pencemaran lingkungan. Hai semuanya, perkenalkan, saya adalah Melvira Niwaya, siswi dari SMA Negeri 1 Teluk Dalam di Sumatera Utara, Nia Selatan, Teluk Dalam. Yang saya hormati Dewan Juri dari karya Michael Event Organizer, dan yang saya senangi kepada seluruh peserta yang akan mengikuti pidato pada hari ini secara virtual. Kiranya kita semua mendapatkan hasil yang luar biasa. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nahi Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan hikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti lomba pidato secara virtual. Tema yang saya akan angkat pada hari ini adalah pentingnya kesadaran diri manusia terhadap lautan. Seperti yang kita ketahui bahwa lautan adalah 70% bagian dari bumi ini dan juga adalah kekayaan alam termasuk di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Lautan termasuk keindahan alam, tak bisa kita pungkiri, itu adalah keindahan alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Ekosistem laut juga berperan penting bagi lingkungan di darat. 50% oksigen yang dihirup oleh organisme di darat merupakan berasal dari lautan, yaitu dari fitoplankton di lautan, di habitat pantai. Selain itu juga, lautan juga sangat berperan penting di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari ekonomi, transportasi, penghasilan, dan sumber daya manusia. Kita tahu jelas begitu banyak manfaat yang diberikan laut kepada kita, dan juga laut sangat berperan penting di kehidupan kita sehari-hari dan juga termasuk di sejarah. Tetapi sayangnya masyarakat kadang tidak peduli terhadap lautan. Malah mereka menambah pencemaran lingkungan lautan di dunia ini. Coba bayangkan, begitu banyak kehebatan laut yang telah diberikan kepada kita, tetapi kita merusaknya. Sangat hal yang keji. Di Indonesia, banyak sekali warga-warga Indonesia yang membuang sampah sembarangan di laut. Dan apa akibatnya? Sekarang lautan di Indonesia pun tercemar. Dan juga habitat-habitat di lautan pun akan terganggu. Dan yang saya harus tegaskan di sini, kita harus menjaga ekosistem laut, tidak hanya di darat saja, tetapi di laut. Karena laut sangat berperan penting di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi Indonesia. Di Indonesia, laut adalah sumber daya manusia, sumber penghasilan, sumber makan. Rata-rata di Indonesia,
sumber dari penghasilannya adalah ikan di laut, makanannya adalah ikan-ikan di laut. Jadi coba bayangkan, jika semua itu tercemar, jika semua itu sudah tidak ada lagi, bagaimana kehidupan di Indonesia ini? Dan lautan juga adalah salah satu peningkatan globalisasi. Itulah salah satu tingkat masa depan, karena dengan lautan kita dapat meningkatkan ekonomi. Ekonomi di Indonesia ini juga berasal dari laut. Coba bayangkan begitu besarnya peran-peran laut di dunia ini. Dan cobalah kita untuk sadar dan kita juga menjaga laut. Ada bermacam-macam pencemaran laut yang ada di dunia ini dan termasuk di Indonesia. Pertama, ini adalah agak menyinggung kepada nelayan atau penangkapan yang ilegal. Pertama, penggunaan pukat harimau dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Hei, saya membilang kepada nelayan-nelayan Indonesia yang menggunakan bahan-bahan peledak dan zat-zat kimia yang berbahaya, tolong untuk kita semua untuk stop menggunakan itu, karena itu adalah pilihan yang salah. Itu adalah tindakan yang berbahaya, karena dengan kita menangkap ikan dengan cara itu, dengan cara yang berbahaya seperti itu, dengan cara kita meledakkan dan memberikan bahan-bahan kimia yang akan mengganggu laut, itu juga akan mengganggu kesehatan. Mengapa mengganggu kesehatan? Karena jika ikan itu atau air itu terkontaminasi terhadap bahan-bahan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya, maka ikan pun juga akan tercemar. Dan ketika itu kita jual, kita perjualbelikan, dan warga-warga pun mengkonsumsinya. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali komplikasi kesehatan. Masuknya zat-zat berbahaya di hidup kita, di diri kita. Dan itu juga akan mengakibatkan gangguan gizi dan gangguan kesehatan. Kedua, membuang limbah di laut. Limbah ini bermacam-macam, tidak hanya satu, yaitu limbah sampah, tetapi banyak sekali. Pertama, limbah industri. Kedua, limbah rumah tangga. Banyak sekali di Indonesia ini rumah-rumah tangga yang membuang sampah di laut. Karena apa? Tidak mau membayar harga sampah, pembuangan sampah. Dan kedua, mencari alternatif yang mudah. Karena mereka berpikir bahwa di laut adalah tempat yang pas untuk membuang sampah. Padahal itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan sangat salah. Ketiga, pembuangan sampah yang ilegal, pembuangan sampah di kapal. Itu juga salah satu pembuangan sampah yang sangat tidak baik. Saya meminta untuk kita semua. Kita di sini sudah disediakan tempat sampah. Kita di sini sudah dibuatkan TPA, tempat pembuangan sampah terakhir. Maka disitulah tempat yang pas untuk kita membuangnya. Janganlah sesekali membuang di laut. Karena ekosistem ikan-ikan di laut, habitat-habitat di laut akan terganggu. Dan juga kita pun akan rugi. Tidak hanya di laut, tetapi kita juga rugi. Dan yang terakhir adalah minyak dan bahan-bahan nuklir yang dibuang di lautan. Di negara-negara maju, termasuk Indonesia, limbah-limbah itu sungguh sangat banyak. Dan sebagian laut juga tercemar oleh itu. Apa solusi yang aku berikan kepada kita semua agar pencemaran laut mulai mengurang atau tidak ada lagi? Sebenarnya simple. Pertama, kita buanglah sampah pada tempatnya. Kita menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Jangan menambah-nambah bahan-bahan yang berbau plastik. Gunakanlah bahan yang dapat diolah ulang, karena itu pun akan mengurangi bahan plastik. Untuk industri, saya menyampaikan lebih baik kita menyiapkan instansi pengumpulan limbah plastik terhadap industri-industri tersendiri.
dan tempat pembuangan sampah industri itu. Marilah peduli terhadap ekosistem laut. Marilah peduli terhadap hewan-hewan di laut, ikan-ikan. Karena saya harus tegaskan sekali lagi, laut sangat berperan penting kepada kita. Dan itu adalah sumber daya manusia yang paling besar. Ingat aja, di dunia ini 70% adalah lautan. Dan saya harap semuanya dapat mengambil tindakan untuk tidak mencemari lautan lagi. Sekian pidato dari saya. Kiranya pidato ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat menyadarkan kita, kiranya kita dapat menjaga lingkungan lautan, daratan, dan lain-lain. Karena semua itu berkaitan dengan kita dan bermanfaat untuk kita. Coba bayangkan jika semuanya sudah punah, jika semuanya sudah tidak bisa kita lihat lagi keindahannya, sudah tidak bisa kita bayangkan lagi kecorokannya, pencemarannya, dan kita pun yang akan rugi. Terjadinya tsunami, terjadinya gangguan kesehatan, keindahan alam yang menurun, dan ekosistem laut yang sudah tidak bagus lagi. Kiranya pidato ini dapat memotivasi kita semua untuk menjaga lingkungan dan lautan. Sekian pidato dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah dan tidak mengenakan, kiranya memaafkan. Karena memaafkan itu adalah tindakan yang sangat indah. Karena kita tahu bahwa manusia memiliki kesalahannya masing-masing. Sekian pidato dari saya tutup. Dan kita sapa kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahom dalam bahasa Nias. Hello.